Clutch disc diperlukan untuk dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Plat kopling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Plat kopling terdiri dari facing bagian yang bergesekan, dan ini adalah semacam bahan gesek atau friction material yang dikelilingi di sekeliling plat pada kedua permukaannya dan hub yang terletak di bagian tengahnya yang menerima perkaitan dengan input shaft transmisi, dan hub diletakkan di antara plat-plat dan dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak sedikit dalam arah dari putaran melalui peredam pegas atau pegas coil atau karet. Bentuk ini bekerja untuk mengurangi kejutan pada saat tenaga dihubungkan. Plat kopling dipasangkan antara clutch cover dan juga flywheel, yang mana sisi ini adalah yang bersentuhan dengan flywheel, sedangkan sisi ini adalah yang bersentuhan dengan clutch cover, yang mana komponen spesifik dari clutch cover tersebut adalah yang bergesekan dengan pressure plate. Kita mulai dari bahan. Bahan dari clutch disc pada umumnya yaitu berbahan dasar asbes atau asbestos. Tetapi karena bahaya yang disebabkan oleh bahan tersebut, maka pada umumnya sekarang ini asbestos atau asbes itu diganti dengan komponen yang lebih ramah lingkungan seperti paper base dan juga seramik. Dan partikel katun, brass atau kuningan, rope dan wire juga ditambahkan pada bagian yang bergesekan dari clutch disc ini. Dapat terlihat ini ada warna-warna lain selain warna hitam. Itu adalah campuran dari facing yang terdapat pada clutch disc ini. Kita lanjut ke komponen-komponen bagian dari clutch disc. Dimulai dari yang berwarna hitam. Ini adalah facings. Facing merupakan komponen yang bergesekan langsung dengan flywheel dan juga clutch cover, yang mana clutch disc ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari flywheel menuju ke clutch cover, dan dari clutch cover menuju ke poros input transmisi. Nah, penjelasan lebih detail mengenai bagaimana cara kerja dari kopling beserta dengan plat kopling atau clutch disc ini, silakan Anda cek di sekolah online teknik otomotif, ada penjelasan beserta analisisnya. Di video kali ini saya hanya akan menunjukkan komponen asli, bagaimana bentuk dari clutch disc dan juga komponen bagian dari clutch disc. Kita lanjut. Setelah facing, kita beranjak ke yang ini, pegas. Nah, pegas ini dinamakan dengan torsional coil spring. Torsional coil spring ini berfungsi untuk meredam kejutan torsi yang diakibatkan pada saat kita melepas pedal kopling. Karena kita melepas pedal kopling, maka penyambungan daya dari flywheel menuju clutch cover terjadi, sehingga pressure plate akan menekan sisi bagian ini terhadap flywheel, dan bagian facing akan terpuntir, sedangkan bagian yang ini yang berhubungan dengan poros input transmisi akan memiliki kelembaman, atau dengan kata lain putarannya berbeda atau dalam posisi yang berbeda. Ini diputarkan sedangkan ini pada posisi yang diam, maka jika tidak menggunakan torsional coil spring ini terdapat atau terjadi kejutan yang berlebih jika dibandingkan menggunakan torsional coil spring. Jadi sekali lagi, torsional coil spring
berfungsi untuk mereduksi chatter ataupun kejutan yang diakibatkan oleh perbedaan puntiran ya yang terjadi antara facing dan juga poros ini. Dan selanjutnya poros ini yang dinamakan dengan hub flank. Nah, hub flank ini satu kesatuan dengan yang berwarna hitam ini dan ini juga, dan sisi yang ini itu adalah satu kesatuan, yang mana hub flank ini seperti yang saya katakan, satu kesatuan dengan drive washer. Jadi komponen yang tadi saya tunjukkan ini adalah drive washer. Jadi komponen facing itu secara mekanisme terpisah dengan hub flank dan juga drive washer dengan torsional coil spring. Jadi sekali lagi, hub flank beserta drive washer terpisah dengan mekanisme atau susunan dari facing dengan adanya torsional coil spring ini, sehingga pada saat terjadi pemindahan daya dari flywheel menuju ke clutch cover, perbedaan putaran tersebut karena mekanisme yang seperti ini dipisahkannya hub flank dan juga facing oleh torsional coil spring. Dan karena drive washer tadi dapat bergerak dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan, maka perlu komponen untuk menghentikan putaran tersebut karena perbedaan putaran facing dan juga hub flank ini, dan putaran maksimumnya ditahan oleh komponen yang bernama stop pin yang dapat kita lihat menonjol keluar. Terdapat 4 buah di sini, dan di bagian dalamnya penahanannya dilakukan oleh poros yang ini. Jadi ketika drive washer ini bergerak misalnya ke kanan akan ditahan oleh ini. Itulah pergerakan maksimumnya. Dan yang lainnya di sini adanya paku keling yang berfungsi untuk mengikat antara facing sisi kiri dan juga kanan. Dan facing ini menahan agar kedua facing, paku keling ini berfungsi agar menahan kedua facing tidak lepas, tapi paku keling ini memungkinkan facing dapat rapat ketika terjadi penekanan antara flywheel dan juga clutch cover. Dan fungsi pemegasan ini dapat dilihat terdapat sebuah komponen di antara kedua facing yang ini dan juga ini. Di tengah-tengahnya terdapat komponen, kita lihat itu adalah komponen yang dinamakan dengan cushion spring yang berfungsi untuk meredam kejutan pada saat terjadi penekanan antara flywheel dan juga pressure plate yang ada pada clutch cover. Itulah penjelasan dari plat kopling atau clutch disc dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.